semua, perkenalkan, saya Ruth Juliana Burtamunsaribu dengan NIM 3232422010 dari kelas D Program Studi Pendidikan Antropologi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai multikulturalisme dan pendidikan multikultural untuk memenuhi salah satu penugasan mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia yang diampu oleh Bapak Izzuddin Syah Siregar, MPD. Indonesia dikenal sebagai bangsa yang sangat beragam. Kita memiliki ratusan suku bangsa, bahasa, agama, serta tradisi yang berbeda-beda. Keberagaman ini menjadikan Indonesia sebagai masyarakat yang multikultur. Namun, multikulturalisme bukan hanya tentang adanya banyak budaya dalam satu wilayah, tetapi juga tentang bagaimana kita memandang, mengakui, dan menghargai perbedaan tersebut. Secara etimologisnya, multikulturalisme itu berasal dari 3 kata. Yang pertama itu multi, yang berarti banyak, kultur yang berarti budaya, dan isme yang berarti paham atau aliran. Jadi dapat kita artikan kalau multikulturalisme adalah paham yang mengakui keberagaman budaya dalam suatu masyarakat. Lebih jelasnya lagi, menurut salah satu ahli bernama Pak Arek, multikulturalisme itu menekankan pentingnya adalah pengakuan dan penghormatan terhadap setiap kelompok budaya. Artinya, setiap kelompok itu mempunyai hak untuk dihargai dan diperlakukan secara setara. Dalam masyarakat multikultural, perbedaan ini tidak boleh menjadi alasan diskriminasi, tetapi justru menjadi kekayaan sosial. Tapi dapat dilihat dalam kenyataannya, keberagaman juga bisa menimbulkan masalah. Struktur sosial masyarakat Indonesia yang majemuk ini seringkali memunculkan konflik identitas, prasangka, bahkan juga ketimpangan sosial. Jika tidak dikelola dengan baik, perbedaan budaya yang tadinya adalah kekayaan dapat juga menjadi sumber konflik. Selain itu, selain multikulturalisme, ada juga konsep yang dinamakan dengan silang budaya atau cross-cultural. Silang budaya ini berbeda tetapi mirip dengan multikulturalisme. Silang budaya tidak hanya mengakui adanya perbedaan, tetapi juga mendorong interaksi aktif antar budaya melalui dialog dan pertukaran nilai. Jadi, jika multikulturalisme tadi itu menekankan pada pengakuan dan penghormatan, silang budaya itu lebih menekankan pada interaksi dan proses saling belajar antar budaya. Melihat realitas inilah, pendidikan Indonesia memiliki peran penting dalam mengelola keberagaman. Maka muncullah konsep pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural itu lahir sebagai respon pendidikan Indonesia terhadap pendidikan yang cenderung homogen dan kurang memberikan ruang bagi keberagaman. Pendidikan ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai seperti toleransi, empati, kesetaraan, dan penghormatan terhadap perbedaan sejak dini. Dalam konteks Indonesia sendiri, pendidikan multikultural ini sangat relevan dengan Pancasila dan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Pendidikan tidak hanya berfungsi memberikan pengetahuan akademik, tetapi juga membentuk karakter agar peserta didik mampu hidup berdampingan secara damai di tengah masyarakat yang plural. Tujuan pendidikan multikultural ini adalah membentuk suatu individu yang mampu hidup bermasyarakat yang beragam, menjunjung tinggi nilai demokratis, menghormati hak asasi manusia, serta memiliki kesadaran akan keadilan sosial. Dengan demikian, multikulturalisme dan pendidikan multikultural merupakan hal yang sangat penting bagi Indonesia sebagai bangsa yang majemuk. Keberagaman itu bukanlah suatu ancaman, tetapi kekayaan yang harus dikelola dengan bijaksana melalui pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.